Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Ibnu Ali selaku dosen pengajar, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mahrus Ali dari kelas TID. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ontologi atau hakikat realitas, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan dan realitas di sekitar kita. Oke, mari kita mulai presentasi ini. Apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau realitas. Dengan kata lain, ontologi membahas apa yang benar-benar ada dan bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan ada. Definisi etimologis. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, ontos ada, dan logos, ilmu ajaran. Ontologi dapat disimpulkan sebagai ilmu tentang ada. Tokoh pertama yang membuat istilah ontologi adalah Christian Wolff, 1679-1714. Definisi konseptual. Ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Ontologi mempermasalahkan akar-akar dari seluruh ilmu pengetahuan. Untuk memahami ilmu pengetahuan secara menyeluruh, kita harus memahami teori ontologi. Aliran-aliran ontologi. 1. Monoisme. Satu hakikat. Berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu hakikat saja sebagai sumber yang asal. Tidak mungkin ada hakikat yang masing-masing berdiri sendiri. Paham ini oleh Thomas Davidson disebut block universe. Subaliran, materialisme. Sumber yang asal itu adalah materi bukan ruhani. Sering disebut naturalisme. Thales berpendapat unsur asal adalah air. Demokritos berpendapat hakikat alam terdiri atas atom-atom. Subaliran, idealisme. Menganggap bahwa sejatinya sesuatu terletak di balik yang fisik, yaitu dalam ide-ide. Fisik dianggap hanya bayang-bayang, sifatnya sementara dan menipu. Plato dengan teori idenya. Idelah yang menjadi hakikat sesuatu. 2. Dualisme, dua hakikat. Menganggap bahwa sejatinya sesuatu terletak di balik yang fisik, yaitu dalam ide-ide. Fisik dianggap hanya bayang-bayang, sifatnya sementara dan menipu. Plato dengan teori idenya. Idelah yang menjadi hakikat sesuatu. 3. Pluralisme, banyak unsur. Mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Kenyataan alam tersusun dari banyak unsur. Tokoh Yunani kuno, Empedokles, menyatakan substansi terdiri dari 4 unsur, tanah, air, api, dan udara. 4. Nihilisme, tidak ada. Berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Gorgias, Yunani kuno, dengan 3 proposisi. Tidak ada yang eksis. Bila ada tidak dapat diketahui. Sekalipun diketahui tidak dapat diberitahukan. 5. Agnostisisme, tidak tahu. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, materi maupun ruhani. Timbul karena orang belum dapat menerangkan secara konkret kenyataan yang berdiri sendiri. Tokoh Soren Kierkegaard dan Martin Heidegger. Aspek ontologi ilmu. Aspek ontologis mempertanyakan objek yang ditelah oleh ilmu. Ilmu membatasi penelahan pada daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Syarat penelahan ontologis. Penelahan harus diuraikan secara tampilkan poin per poin. Metodis, sistematis, koheren, tidak bertentangan, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Tujuannya untuk melihat objek secara multidimensional atau keseluruhan holistik. Kesimpulan. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan. Kajiannya menyoroti apa yang disebut ada dan bagaimana sesuatu dapat dikatakan nyata. Memahami ontologi menjadi landasan berpikir bagi ilmu pengetahuan dan mencari makna eksistensi. Dengan memahaminya, manusia dapat berpikir lebih kritis,
rasional, dan bijak. Demikianlah presentasi tentang ontologi atau hakikat realitas yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua dalam memahami hakikat keberadaan dan kenyataan. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam respons. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.